Banyak hasil mengejutkan di 28 berita hari ini. Soccer Mania, salah satunya kabar dari pemain bintang yang bakal bikin kalian kaget. Simak selengkapnya. Kita mulai dari berita pertama. Awalnya hanya bisik-bisik soal masa depan timnas Maroko setelah performa terakhir dinilai tak sejalan dengan ekspektasi pasca Piala Dunia 2022. Lalu kabar dari jurnalis terpercaya Santi Auna menyebut Walid Regragui sudah sepakat mundur. Artinya, arsitek yang membawa Atlas Lions ke semifinal bersejarah itu kini tinggal menunggu pengumuman resmi dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (FRMF) konferensi pers disebut segera digelar. Kabar mundurnya pelatih juga datang dari raksasa Brazil, Flamengo. Flamengo baru-baru ini memutuskan hubungan dengan Felipe Luis setelah mengetahui kabar dari media Brazil UOL bahwa sang pelatih sempat melakukan pembicaraan dengan pemilik Chelsea Bluco bulan Desember lalu. Waktu itu, Chelsea tengah mencari pengganti Enzo Maresca yang akan pergi Januari. Felipe Luis, mantan pelatih Chelsea, sempat tertarik, tapi batal setelah tahu klub Inggris itu sudah memilih Liam Ross Senior dan sempat menawarinya posisi di Strasbourg. Hingga akhirnya, ia tetap di Flamengo sampai pekan ini dan dilepas secara tiba-tiba. Bicara soal kehilangan sosok penting, Al Nassr kini sedang cemas. Laga kontra Al Fayha di Liga Pro Saudi belum lama usai. Kabar kurang sedap datang dari Cristiano Ronaldo. Klub mengonfirmasi sang bintang mengalami cedera hamstring setelah tampil di pertandingan itu. Lewat pernyataan resmi, Al Nassr menyebut Ronaldo sudah mulai program pemulihan bersama tim medis dengan kondisi dipantau dari hari ke hari tanpa tenggat pasti. Di usia 41 tahun, tubuh tak bisa terus dipaksa. Jika menit mainnya tak diatur bijak, resiko serupa bisa terulang dan merugikan ambisi tim. Saat bintang veteran tumbang, Jerman justru fokus mematangkan pemain muda. Perkembangan pemain muda di Jerman dinilai mandek, terutama bagi yang berada di antara akademi dan tim senior. Untuk itu, Jerman Football League DFL resmi meluncurkan kompetisi U21 mulai musim 2026-2027. Seperti dikutip dari rilis resmi DFL, formatnya fleksibel. Klub bisa pakai skuad utama, menurunkan pemain U17 sampai U21 dan maksimal 4/21 per laga. Babak awal digelar tanpa penonton. Final musim panas 2027 menampilkan tim terbaik. Fokus pada talenta, Dortmund justru sibuk memagari aset berharganya. Isu soal masa depan Julian Brandt sempat bikin suasana Dortmund tak tenang. Kontraknya memang masih sampai 2026, tapi rumor hengkang terus beredar. Kini arahnya mulai jelas. Rorna Crinton menyebut pembicaraan dengan manajemen Borussia Dortmund berjalan positif dan sudah masuk tahap lanjut. Brandt disebut ingin tetap di Signal Iduna Park. Musim ini ia tampil 31 kali dengan 10 gol dan 2 assist. Selain Brandt, tembok pertahanan Dortmund juga jadi agenda utama. Tapi fokus mereka kini bergeser ke masa depan Nico Schlotterbeck. Bek berusia 26 tahun ini dianggap kunci generasi baru klub dan negosiasi perpanjang kontrak sudah berlangsung berbulan-bulan. Bild melaporkan, pekan ini bakal ada pertemuan puncak dengan jajaran manajemen untuk meyakinkan Schlotterbeck soal perannya di tim. Meski Real Madrid dikabarkan tertarik, belum ada tawaran resmi. Kontras dengan Dortmund, rival mereka Bayern malah menemui jalan buntu. Di tengah persiapan Bayern Munchen untuk musim depan, pembicaraan kontrak Laimer macet. Sang gelandang inti menuntut kenaikan gaji lebih dari 10 juta euro, jadi di atas 15 juta euro per tahun. Sementara klub lewat Max Eberl dan Dresden menolak angka itu karena pertimbangan anggaran. Begitu laporan dari sumber internal klub. Meski begitu, hubungan tetap profesional. Laimer tetap tampil maksimal di lapangan. Dari drama kontrak, kita beralih ke drama lapangan hijau Prancis. Strasbourg menang duel perempat final Coupe de France di kandang sendiri dengan skor 2-1 atas Stade de Reims. Meski harus menunggu momen krusial di akhir laga, tim asuhan Gary O'Neil baru memecah kebuntuan lewat penalti Joaquin Panicelli di menit ke-27. Julio Enciso mengadakan keunggulan dari titik putih. Hasil ini membawa Strasbourg ke semifinal untuk pertama kalinya sejak musim juara 2000-2001. Rennes harus menghadapi kenyataan pahit. Jeremy Jacquet akan absen sampai musim ini usai operasi bahu. Laporan James Pierce dari The Athletic, bek tengah ini sebelumnya sudah memastikan kepindahan ke Liverpool dan kini fokus sepenuhnya pada pemulihan agar siap bergabung dengan tim baru saat pramusim Juli nanti. Liverpool sendiri sudah berkomunikasi intens dengan Rennes soal kondisinya, mengingat kontrak Jacquet di Anfield berlaku hingga 2031 setelah transfer 55 juta pound sterling plus bonus.
Masih dari Prancis, PSG ternyata punya rencana transfer berbeda. Rumor Victor Osimhen sempat kembali dikaitkan dengan Paris Saint-Germain awal pekan ini. Publik membayangkan striker tajam itu jadi proyek besar musim panas nanti. Namun, kabar dari Foot Mercato langsung mematahkan spekulasi tersebut. PSG disebut sudah menutup rapat peluang transfernya. Alasannya jelas, secara taktik, Luis Enrique merasa profil Osimhen tak cocok dengan pola main yang mengandalkan mobilitas dan kombinasi rapat. Dari sisi angka, Galatasaray mematok 150 juta euro untuk pemain 27 tahun itu. Itu investasi beresiko. Jika PSG menutup pintu, Como dan Inter malah buntu. Leg pertama semifinal Coppa Italia antara Como kontra Inter Milan berakhir tanpa gol di Giuseppe Sinigaglia. Como tampil lebih berani sejak awal lewat Nico Paz dan Maxim Vojvoda. Tapi hingga peluit akhir berbunyi, angka 0-0 tetap bertahan dalam laga yang berjalan alot. Hasil ini membuat penentuan tiket ke final ditunda ke leg kedua di Giuseppe Meazza pada 23 April mendatang. Hasil kacamata di Italia berbeda jauh dengan hujan gol di Spanyol. Barcelona menang 3-0 atas Atletico Madrid pada leg kedua semifinal Copa del Rey di Camp Nou. Marc Bernal membuka pesta tuan rumah lewat gol di menit ke-29. Lalu rapinya menggandakan keunggulan lewat penalti di injury time babak pertama. Bernal kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 untuk memastikan kemenangan 3 gol tanpa balas. Kemenangan besar ini terasa pahit karena tak cukup menghapus luka 0-4 di pertemuan pertama. Meski menang telak, Barcelona harus merelakan tiket final melayang. Harapan kebangkitan itu sempat terasa nyata di FC Barcelona, tapi luka 0-4 di Metropolitano terlalu dalam. Atletico digempur tanpa henti hingga skor 3-0. Sayangnya agregat tetap 3-4. Ini pelajaran mahal. Sepak bola tak cuma soal satu malam magis, melainkan konsistensi 2 leg. Atletico de Madrid boleh tertekan, tapi mereka yang melaju ke final Copa del Rey setelah 13 tahun menunggu. Walau gugur di piala, finansial Barca justru sedang berbunga-bunga. Barcelona sempat terhimpit batas gaji La Liga, tapi kabar dari Sport menunjukkan situasi mulai longgar. Setelah La Liga mengumumkan update pasca jendela transfer musim dingin, batas gaji Blaugrana melonjak 351,2 juta euro menjadi 431,8 juta euro, naik 81 juta euro. Kenaikan ini ditopang perpanjangan sponsor Spotify sampai 2034, kembalinya sebagian penonton ke Camp Nou, dan deal VIP seat senilai 100 juta euro dengan Fortea dan New Era Visionary Group. Kabar finansial baik bagi Barca, tapi musibah bagi Real Madrid. Real Madrid baru saja mengonfirmasi kabar buruk. Rodrigo mengalami robekan ligamen anterior dan meniskus lateral di lutut kanannya. Hasil pemeriksaan medis klub seperti dilaporkan di situs resmi mereka. Cedera ini muncul saat ia masuk sebagai pemain pengganti di laga kandang kalah 0-1 lawan Getafe. Bermain sekitar 30 menit meski sudah cedera, operasi dan proses pemulihan panjang sekitar 10 bulan menanti, membuatnya melewatkan sisa musim dan kemungkinan Piala Dunia bersama Brasil. Cedera Rodrigo memperpanjang daftar panjang kutukan lutut di Madrid. Sebelumnya, Thibaut Courtois, Eder Militao, bahkan 2 kali, serta David Alaba juga mengalami cedera serupa. Disusul kasus lama Dani Carvajal dalam 2,5 tahun, 6 ICL bukan angka kecil, kedalaman skuad terkuras, pemain muda dipaksa matang lebih cepat. Krisis cedera ini pun membuat posisi pelatih Arbeloa terancam. Kekalahan 0-1 dari Getafe di Santiago Bernabeu jadi titik didih. Siulan turun dari tribun, bahkan terdengar teriakan meminta Florentino mundur. Situasi ini membuat posisi Alvaro Arbeloa makin rapuh. El Quipe menyebut kursinya bisa lepas bila tren negatif berlanjut. Apalagi Madrid tertinggal 4 poin dari Barcelona dan dihantam cedera serta skorsing. Manajemen kabarnya memantau ketat. Sebagian pemain pun tak sepenuhnya yakin hanya gelar La Liga atau Liga Champions yang bisa menyelamatkannya. Dari panasnya Madrid, kita intip ketatnya persaingan di Inggris. Sunderland menang susah payah 1-0 atas Leeds United dalam laga Premier League di Elland Road. Gol tunggal datang dari Habib Diarra lewat titik putih di menit ke-64. Berkat hasil ini, Sunderland berada di posisi ke-11 klasemen dengan 40 poin, sedangkan Leeds berada di posisi ke-15 dengan 31 poin. Kemenangan tipis Sunderland disusul hasil positif Everton di kandang.
Everton meraih kemenangan 2-0 atas Burnley dalam lanjutan Premier League di Hill Dickinson Stadium. Kemenangan kandang pertama mereka pada tahun 2026, James Tarkowski di menit ke-33 membawa tuan rumah unggul lewat sundulan sebelum Kiernan Dewsbury-Hall menit ke-60 mengadakan keunggulan. Berkat hasil ini, Everton berada di posisi ke-8 klasemen dengan 43 poin, sedangkan Burnley tertahan di posisi ke-19 dengan 19 poin. Berbeda dengan Everton, Bournemouth harus puas berbagi satu angka. Bournemouth memperpanjang tren tak terkalahkan jadi 9 laga usai bermain imbang 0-0 melawan Brentford dalam lanjutan Premier League di Vitality Stadium. Tuan rumah tampil lebih dominan dan nyaris berpesta lewat Marcus Tavernier yang 2 kali membentur tiang. Berkat hasil ini, Brentford berada di posisi ke-7 klasemen Premier League dengan 44 poin, sedangkan Bournemouth berada di posisi ke-9 dengan 40 poin. Rekor Bournemouth terjaga, namun sang juara bertahan justru tumbang. Wolverhampton Wanderers menumbangkan Liverpool 2-1 dalam lanjutan Premier League di Molineux Stadium setelah babak pertama tanpa gol. Rodrigo Gomez membawa tuan rumah unggul menit ke-78 sebelum Mohamed Salah menyamakan skor 5 menit berselang. Drama terjadi di masa injury time saat Andreu Tridande mencetak gol penentu memastikan Wolves menang susah payah atas sang juara bertahan. Berkat hasil ini, Liverpool berada di posisi ke-5 klasemen Premier League dengan 48 poin, sedangkan Wolves berada di posisi ke-20 dengan 16 poin. Kekalahan di Molineux menguatkan fakta pahit tentang inkonsistensi Liverpool. Masalahnya bukan cuma kalah di Molineux, tapi pola yang kembali muncul. Data Squawka mencatat musim 2025-2026 sudah jadi kekalahan ke-9 Liverpool di Premier League. Angka tertinggi mereka dalam 10 musim terakhir, menyamai musim 2020-2021 dan 2022-2023. Ironisnya, 2 dari 3 musim itu datang saat mereka berstatus juara bertahan. Artinya, ini bukan sekedar fase buruk, melainkan tanda rapuhnya konsistensi setelah berada di puncak. Jika Liverpool merosot, Wolves justru bangkit berkat tangan dingin Edwards. Wolves sempat berjalan tanpa arah, hasil naik turun bikin kepercayaan diri menipis. Lalu Rob Edwards datang dan pelan-pelan mengubah atmosfer. Kemenangan 2-1 atas Liverpool jadi penegas. Setelah sebelumnya mereka menaklukkan Aston Villa 2-0. Catatan itu membuat Wolves meraih back-to-back win Premier League pertama sejak April 2025. 5 laga terakhir pun menunjukkan grafik menanjak. Menang 3 kali, imbang sekali, kalah sekali. Bukan kebetulan jika ruang ganti kini terasa hidup lagi. Evan Guisen sedang berada di ambang permanen bersama Crystal Palace. Penyerang 24 tahun ini cuma butuh 5 kontribusi gol lagi untuk memenuhi klausul pembelian dalam peminjaman dari Aston Villa. Seperti dilaporkan Sky Sports, sejak gabung Januari, Guisen sudah mencetak 2 gol plus 1 assist, termasuk kemenangan dramatis melawan Wolves. Bahkan jika gagal capai angka 8, Palace tetap punya opsi membeli seharga 28,5 juta pound sterling. Jika Guisen baru mulai, Welbeck justru memilih terus bertahan. Usia mendekati 36, sering jadi alasan klub mulai ragu. Namun, di Brighton situasinya berbeda. Danny Welbeck justru mengaktifkan klausul perpanjangan setahun yang membuatnya tetap di Amex sampai 2027. Seperti dirilis resmi klub, sejak datang gratis pada 2020, ex-Manchester United dan Arsenal itu sudah menyumbang 43 gol dan 16 assist dari 166 laga liga. Di bawah Fabian Hurzeler, pengalamannya terasa krusial saat tim memburu tiket Eropa. Berbanding terbalik dengan Welbeck, Bayindir malah tertahan di United. Altay Bayindir sempat digoda Besiktas pada Januari saat posisinya di Manchester United makin terpinggirkan. Daily Mail menyebut klub Turki itu datang dengan tawaran resmi, berharap bisa memulangkan kiper yang jarang mendapat menit bermain. Namun, United memilih menahannya sebagai pelapis, apalagi situasi penjaga gawang belum sepenuhnya stabil. Ironisnya, setelah sempat jadi pilihan utama awal musim, Bayindir kini malah duduk di belakang Sean Lammers. Dan tak hanya Bayindir, masa depan Kobbie Mainoo pun masih abu-abu. Negosiasi kontrak Kobbie Mainoo belum juga rampung. Daily Mail menyebut pembicaraan sempat buntu saat era Ruben Amorim. Bahkan, tawaran kompromi dari kubu pemain tak langsung dijawab klub. Kini, di bawah Michael Carey, Mainoo sudah kembali fokus ke tim. Tetapi soal gaji masih jadi ganjalan, padahal upahnya termasuk yang paling rendah dibanding rekan setim. Dengan kontrak hingga 2027 plus opsi tambahan, United jelas tak ingin melepasnya, apalagi Casemiro dan mungkin Ugarte berpotensi pergi.
Di tengah ketidakpastian Maino, Bruno tetap jadi andalan utama. Bruno Fernandes lagi-lagi jadi jangkar. Kapten asal Portugal ini baru saja menyabet penghargaan Player of the Match Week keempat musim ini. Sempat diumumkan lewat kanal resmi klub. Catatannya juga bukan main. 7 gol dan 13 assist dari 25 laga Premier League bersama Michael Carrick. Pengaruhnya makin terasa saat United duduk di posisi ketiga. Jelas terlihat, tanpa Bruno, ambisi Liga Champions cuma jadi wacana. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Poin mana yang menurut kalian paling menarik? Kasih tahu saya di kolom komentar. Sampai ketemu di update Blessing Soccer besok. Salam olahraga.